Selamat datang di Konten Basket. Sip. Takkan kubiarkan. Bukannya latihan, bukannya bangun pagi, malah gila. Mau loh. Suruh berdiri, biarin. Baru latihan bentar doang nih. Kaki gue ditunain. Apa tuh? Ketarik. Aku hanya bisa poin di depan dia kalau pakai ring seperti ini. Kalau ring biasa, susah. Susah, iya, karena perbedaan level permainan yang sangat-sangat jauh sekali ya. Saya cuma Panglima Polim lah, lapangan Pampol ya. Iya, YPK itu. Iya, itu YPK situ ya. Saya bisa berlatih di situ. Jadi teman-teman semuanya yang nonton dan suka basket, jadi gue bikin konten ini supaya nggak sotoy ya, Daya. Iya, supaya Karena banyak sekali youtuber sotoy yang tidak paham basket, tidak kenal orang-orang di dalamnya, nggak tahu struggle-nya, nggak ikut latihannya. tapi Komen, nah apa bedanya lo sama netizen, bener nggak? Iya, jadi di off season PJ yang sekarang gue diajakin Adai untuk latihan bareng di PJ ya. di PJ Tiap pagi jam 8 sampai jam 10 jam 11 lah gitu. Karena gue pengen ngerasain bagaimana latihan pemain basket di Indonesia, apalagi yang profesional. Terus juga biar gue juga tahu kenal sama orang-orang di dalamnya gitu, karena menurut gue banyak orang yang berpersepsi kalau basket itu adalah olahraga orang kaya. enggak juga. Padahal gaji mereka jauh di bawah pemain bola. Kadang-kadang tuh kita suka lihat kalau basket itu identik dengan lifestyle, bener nggak? Iya sih, benar. Kalau sepak bola kan lifestyle-nya
maksudnya peralatan bertarungnya gitu, bertandingnya itu nggak bisa dipakai buat gaya kan. Kalau basket, wah gila sih, banyak banget sepatu, jual semua. Dan kita cenderung kesel ketika ada orang di mall pakai sepatu futsal atau sepatu bola, itu kesel kan. Kayak nggak ada, kayak bro nggak ada tempat lain ya gitu. Iya, kesel kan? Kesel banget. Tapi lu maksudnya udah gitu pakai kaos kakinya panjang ya Allah. Iya. Abis itu cewek cakep lagi. Ya, ceweknya nggak lihat apa ya, maksudnya nggak buta fashion kayaknya. Ya, jadi gue sedih aja gitu, maksudnya gue dari dulu sampai sekarang tuh mindset ke anak-anak basket itu nggak berubah, yang gaya-gayaan dan gue bakal bahas itu di sini gitu, semua tentang basket. Dan kebetulan gue juga dulu background gue adalah basket, tapi tidak. Iya, tapi tidak terus kan. Tidak terus. Iya, kalau semuanya jadi pemain timnas kan penuh. Siapa yang nonton? Iya, siapa yang jadi netizen nggak ada. Iya. Jadi gue terakhir tuh basket tuh prapon di Bengkulu waktu itu, Kecamatan Bengkulu. 2000 buat persiapan 2012. 2012 benar. Gue ikut Porda 2 kali di Subang. Sama Kabupaten Sinjai di Sulawesi. Gue Porda ikut 2 kali. Terus gue ikutan rosternya Bandung Utama waktu pertama kali, yang sekarang udah jadi Siliwangi Bandung. Bukan Siliwangi Bandung sekarang, Siliwangi Sentul City. Oh iya, sekarang yang megang Sentul City. Ya. Gue dengar baru wacana kayaknya sih. Baru wacana. Jadi dan gue ngerasa gue udah kerja keras segala macam, mentok tuh. Mentok, tapi seenggaknya dari pengalaman itu gue jadi bisa tahu nih, oh ternyata jadi atlet tuh gajinya sekian. Untuk ukuran belum profesional ya gitu. Maksudnya terus latihannya segini, terus porsi makannya segini, tidurnya jam segini gitu, diatur semuanya gitu. Dan gue jadinya kalau mau ngobrol soal basket, sah gue. Ya iyalah, karena lu udah pernah merasakan capeknya latihan, diomelin pelatih, segala macam, sah-sah aja. Dan masih sampai saat ini pun gue masih basket dan nongkrong sama anak basket gitu. Ibaratnya gue yang penting itu sih. Iya, masuk lapang, woi gitu. Bener nggak gitu. Soalnya banyak sekali youtuber. Ya, gue nggak bilang Kemal. Iya. Baru mau bilang. Iya. Gue tuh capek banget gitu, maksudnya gue udah dulu kan gue tergolong yang atlet basket dan miskin gitu. Iya kan, bener kan gitu maksudnya. Tapi gue nggak tahu lo miskin apa enggak kan, gue nggak tahu. Iya, ini cuplikannya. Nggak ada ya. Iya, ada kan sedih gitu. Jadi pas gue lagi basket, pas cungkring itu gitu kan bagus tuh sebenarnya. Pengennya tuh gue si basket ini tuh jadi olahraga masyarakat lagi, olahraga rakyat lah gitu. Karena menurut gue sepatu basket sama sepatu futsal juga kan sebenarnya juga nggak beda-beda jauh. Beda-beda jauh. Malah ada yang murah sekarang, Azza 5 itu ya kan. Oh iya. Terus yang 300.000. League juga. Murah. DBL juga murah juga. Murah itu yang Azza tadi. Oh itu DBL ya, DBL. Ya, terus jadi sebenarnya udah nggak ada alasan lagi kalau pemain basket orang-orang kaya semua gitu. Alasan sekarang udah menurut gua udah lebih terjangkau lah sekarang. Iya. Lapangan juga udah banyak gitu, sekarang udah banyak. Makanya gue pengen kalau kan kita udah kelihatan nih, maksudnya kenapa Indonesia sangat dekat dengan sepak bola, karena emang dulu ada prestasinya gitu. Terus juga kenapa Indonesia suka mau bulu tangkis, karena dulu prestasinya pun mendunia gitu. Nah, sampai sekarang kan gitu. Nah, basket ini tuh dari dulu sempet naik terus hilang. 2009 ini sempat IBL sempat udah kelar nih. Ya, ganti NBL. Sekarang bertumbuh lagi. Gue kadang-kadang suka sedih gitu, gue ke lapang basket, terus nonton pertandingan basket, sepi banget gitu. Makin menyedihkannya karena orang makin mandang kalau orang-orang yang ada di basket itu semuanya attitude-nya sama gitu. Padahal kan di antara orang-orang basket itu kan orang-orang miskinnya masih banyak gitu. Bener nggak sih? Cari duit di situ. Ya, buat kebutuhan sehari-hari gitu. Iya, dan gue ngerasain sendiri. Kalau gue jujur, gue masih bisa begadang. Malam masih bisa nonton Netflix lah gitu. Gue jalan kemana atau nongkrong di mana, pulang pagi gitu. Buat mood gue gitu. Besok mau syuting nih gitu. Mood gue besok mau senang-senang kemana ya? Gue nongkrong dulu deh gitu. Nah kan atlet ini tuh tinggal di mes. Bener kan? Dan nggak semua mesnya layak, iya kan? Terus juga
belum gajinya, ya kan? Yang kadang-kadang mungkin habisnya cuma buat beli celana ketat, ya. Ya, celana ketat basket mahal banget bro, 800.000, 700, 800 kan Nike Pro itu. Nah makanya di sini gue mau ngasih tahu aja nih ke teman-teman yang bilang kalau basket itu olahraga orang kaya gitu. Mending ditunda dulu nih sampai lu lihat semua konten kita berdua nih di sini nih gitu. Karena gue sama Adi bikin konten ini karena gue dari pihak yang dulu pernah basket dan sekarang mencoba buat ngebantuin teman-teman gue yang lagi basket nih gitu. Dan Adit sendiri yang sebagai pelakunya gitu. Jadi ya mudah-mudahan sih semuanya sah nih ya kita ngomong ya gitu. Nah buat Adi ini kan kalau nggak salah lu mulai tegang nih gue. Lu kalau nggak salah lu tahun 2015 tuh MVP tuh. MVP. Dan mobil yang lu pakai kan dari hadiah ya. Alhamdulillah. Langsung. Yes, gitu ya. Iya nggak harus ketemu cicilan gitu-gitu. Nah, harus ketemu cicilan. Nyicilnya lewat poin tuh ya. Iya. Lewat poin, statistik dan lain-lain. Kayak hadiah bank. Ngumpulin poin jadi mobil ya. Jujur gue bangga banget gue malu deh waktu itu deh. Gue inget banget waktu dia jadi MVP, telepon gitu, cuy gue menang cuy gini. Wah gue seneng banget gitu, maksudnya gue emang nggak ada di lapangan gitu, tapi gue ngerasain kayak gue bagian dari perjalanan lu gitu. Karena itu prestis banget kan, MVP itu ya orang nggak semua orang bisa dapet lah MVP itu kan. Dan gue jago kan. Ya, gue nggak juga sih. Lu harus sombong bro. Karena emang udah kebukti lu MVP kan berarti jago bro. Ya dulu kan. Iya. Dan sekarang agak susah. Iya. Soalnya ada outside country. Jimmy. You know what I'm saying? Ada orang-orang itu ya, jadi agak susah, agak terhambat ya. Iya, nggak apa-apa deh itu. Keluarin aja semuanya, nggak apa-apa. Ya karena konten basket ini gue pengen orang-orang tuh tahu di belakang dari para atlet ini, karena gue jujur gue sedih banget nih. Gue sedih banget karena gue lihat banyak atlet yang gak diperhatikan. Ya jadi kayak misalkan basket prestasinya apa gitu. Udah kita keluarin budgetnya sekian aja deh gitu. Buat basket nggak bakal juara juga. Nah yang kayak gini nih yang gua selalu kesel gitu, yang kayak lu belum nyoba aja gitu lu udah pesimis gitu. Iya benar sih. Bener nggak sih? Karena menurut gue ya kalau misalnya dari awalnya tuh kita udah yakin gitu kan, udah ngasih yang ya dari bawahnya dulu deh, ngasih yang terbaik, misalnya gue kasih sekian fasilitas segala macam gitu, pasti atletnya juga ngerasa wah gue dihargain nih gitu kan. Memang kalau menurut gue kita sama basket luar negeri tuh jauh banget men. Kita level kita di Asia ya, di ASEAN sih kita masih bisa bersaing ya. Kita masih kedua lah di bawah Filipina gitu. Filipina aja itu punya liga yang jelas banget, mereka kehidupannya udah makmur segala macam, semuanya jadi bisa hidup dari basket. Iya, hidup dari basket. Dan di PBA kan namanya, Philippine Basketball Association tuh, mereka tuh benar-benar liganya ya udah PBA aja gitu. Nah, di Indonesia tuh belum kayak yang kan waktu itu sempat NBL, terus IBL lagi. 2009 IBL lagi sekarang. Dan kita ngerasa ya oke lah, maksudnya ganti promotor segala macam. Cuman menurut gue ya atlet jadi wah kok gini gitu, berubah gitu. Cuman ya itu siapa lagi yang mau jalanin basket gitu. Karena nggak mungkin kita minta pemerintah buat bikin liga ini dong segala macam, kan ada badannya sendiri, Perbasi dan lain-lain ya. Menurut gue sih itu aja sih cuy yang bedain kita sama yang paling kuat di Asia Tenggara ya, Filipina sekarang gitu. Kondisi basket di zaman sekarang tuh orang-orang yang jadi icon itu bukan orang-orang yang jago, tapi orang-orang yang mukanya ganteng. Itu yang paling gue kesel guys. Itu bener gak sih? Iya, nggak ada salah. Sebenarnya gini cuy. Kalau menurut Iya. Ini gue jujur nih. Ini adalah kita akan lihat statistik Adai ya. Jadi Adai itu tahun 2016 2017 kemarin itu poin per gamenya ini hampir tipis kayak IPK mahasiswa ya. Tapi yang bagus ya. Iya, yang bagus ya. 3,2. Iya. Asis per gamenya 1 ya, dengan badan setinggi 2 meter lo ya. 2 meter. 2 meter, reboundnya 2.
Tapi kalau gue ngelihat angka ini sih, kalau orang yang awam nih kayak apaan ini sedikit banget gitu. Padahal gue lebih sedih lagi sebenarnya ngeliat ini. Enggak, ini tuh kalau misalnya kita lihat di statistik NBA pun ada yang statistiknya seperti ini ada. Yang cadangan-cadangan itu pasti ada, ya kan? Pasti ada. Jadi kalau buat teman-teman yang mau ngeramein statistiknya bla ya levelnya sih di tiap apa namanya? Liga pasti ada aja begini ya. Maksudnya tergantung minute play segala macam. Ya kalau minute play seger. Waduh. Nah, makanya gue bikin konten ini sama Adi tuh biar kita tuh juga pemikirannya tuh terbuka gitu soal atlet, soal gaya hidupnya, soal latihannya, soal secara finansial juga apakah bisa hidup atau tidak. Menurut lu untuk lu sendiri nih waktu lu mengawali karir lu jadi pemain basket susah nggak untuk survive? Kalau gue sih alhamdulillah ya Bos ya. Semenjak gue istilahnya rookie dulu pas pertama main di liga profesional itu gue dapet klub yang istilahnya nggak yang terlalu gimana ya, finansialnya tuh nggak begitu jelek banget gitu. Gue dapet yang middle lah gitu. Dan pada waktu itu gue bisa istilahnya nih, kalau gue bukan sombong ya, gue bisa biayain adik gue bisa ngasih orang tua, dan gue masih bisa ngidupin diri gue sendiri gitu dari di tim itu gitu. Kesini sih karena itu gaji kita tergantung prestasi kita juga dong. Kita harus paling tinggi ya kontribusi terus setara dengan apa yang lu dapat nanti. Iya, terus timnas ya pasti kita dapat lebih gede lagi gitu. Nah, gue pindah ke Pelita Jaya sekarang ya alhamdulillah gue sih bersyukur banget gitu bisa kenal basket, dan sekarang ya gue bisa beli apa yang gue butuhin dan gue mau dari hasil gue gitu. Bahkan lebih banget gue bisa ngasih orang tua juga segala macam sih dari basket sekarang. Dan semua yang lu beli rasanya asin nggak? Kenapa emang? Hasil keringat sendiri. Ini kenapa gue tanya ini ke Adi, karena menurut gue ada beberapa hal yang tidak terbuka soal atlet kita nih gitu. Nggak tahu ini emang kebiasaan orang-orang kita ya gitu untuk menyembunyikan yang berbau dengan finansial dan ekonomi karena takut dicengin, takut lu dipandang rendah karena mungkin gaji lu di bawah gitu. Lu tau gak sih kalau pemain-pemain NBA itu ada standar gajinya dan lu bisa lihat gajinya di website. Gila nggak lu? Iya. Tapi kita tuh nggak ada keterbukaan kayak atlet ini gajinya sekian gitu. Jadi lu bisa tahu nih, maksudnya ketika lu berpikir untuk jadi atlet tuh tidak ngawang-ngawang gitu. Bener nggak sih? Nggak setengah-setengah gitu. Oh ini gue targetnya masuk ke sini, gaji gue bisa sekian. Oh gue bisa ngidupin orang tua gue nih gitu. Jangan jadi kayak maksudnya gue ngerasa banyak banget atlet yang gue pengen nih jadi atlet ini nih gitu. Padahal kondisi keluarganya tidak memungkinkan dia untuk menjadi atlet gitu. Dan akhirnya dia maksain. Masalahnya itu bukan cuma akhirnya kesampaian atau enggak gitu, tapi ketika cedera nih, belum masuk profesional, udah cedera, itu kan sebenarnya nggak murah, itu nggak murah menurut gua, iya kan? Untuk jadi atlet itu pertama lu harus siap mental, fisik juga harus siap, dan yang paling orang lupa adalah soal cedera ini gitu. Bener nggak sih? Bener, karena ya gini, dari awal yang tadi lu ngomong, menurut gua banyak juga temen gua yang sebelum jadi profesional itu istilahnya tuh mereka nggak jadi atlet, malah mereka latihan dari SD, SMP, SMA, dan mau lanjut profesional mereka bimbang, aduh bisa nggak ya hidup di sana gitu. Dulu pun gue sempat merasakan di fase itu gitu, karena waktu itu anjir nih, gue anak laki-laki pertama, gue punya adik cewek 2 gitu. Gue bisa nggak istilahnya ngasih orang tua gue, bantu adik-adik gue juga gitu. Nah pada waktu itu ya udahlah bismillah aja gitu. Gue sih fokus buat latihan. Tapi lu juga sadar dengan kapasitas lu. Iya, sadar. Karena gue yakin waktu itu gue bisa gitu. Ya akhirnya terbukti bisa. Temen gue juga banyak gitu yang aduh gue stop basket deh, gue kayaknya gue pengen kerja aja gitu. Kenapa ya, alasannya banyak yang finansial gitu. Cuman gue bilang menurut gue ya sebenarnya sih lu harus punya satu tujuan sih menurut gua, nggak bisa setengah-setengah, lu harus ngambil keputusan gitu. Ya emang nggak ada yang salah lu mau kerja ini, cuman kalau lu udah terlanjur nyebur, menurut gue udah basah ya udah berenang aja sekalian gitu. Gitu nggak usah
setengah-setengah. Nah, yang kedua tadi soal cedera. Yang soal cedera, yang sebelum profesional udah cedera gitu. Emang sih itu menurut gua faktor yang paling krusial ya. Kalau kita udah mau bagus, mau menuju profesional terus cedera itu menurut gua ya apes sih, cuy. Apa sih? Kalau gue sih mungkin kalau orang-orang apes itu dikumpulin mungkin mereka bakal bikin film Planet of the Apes. Kalau cedera sebelum profesional menurut gue apes gitu. Cuma kalau udah masuk profesional terus cedera ya klub yang nanggung. Bakal ditanggung. Ya? Iya. Dan satu lagi sebenarnya gue bikin ini tuh bukan untuk membandingkan ini dengan sepak bola sebenarnya, tapi lebih kayak lebih dihargain basketnya gitu. Karena gua sendiri pengen ngerasain lagi yang dulu zamannya Deddy Sumargo, zamannya dulu siapa? Si ini Romy Chandra, Marlon, Ali Budi Mansyah gitu yang gua dateng tuh yang waktu di Bandung tuh gua jujur waktu Garuda Bandung ya. Itu tuh Bobotoh itu juga ngedukung juga gitu. Jadi gaungnya benar-benar sampai mana-mana jadi gitu ya. Lu suka sepak bola, lu juga suka basket gitu. Bukan karena lu mau beda-bedakan olahraga ini, tapi ini sama-sama dari Bandung, yuk kita dukung gitu. Dulu gitu emang. Bener, wah tuh gue seneng banget. Gaungnya sampai artis-artis nonton. Beneran. Gitu. Beneran. Yang pemain pacaran sama artis, yang alhamdulillah sudah diwariskan ke Daniel Wenas ya. Itu sebuah tanda yang bagus itu. Saya juga dulu hampir Pak sebenarnya. Sama siapa? Ntar marah lagi. Enggak bakal marah, orang udah lewat juga sih. Sama siapa? Ya itu hampir lah dulu. Sama siapa?